Hai guys, kembali lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran, Tak lagi sejalan dengan hati. Oke, balik lagi dengan kita di sini setelah di Relung Hati. lama tidak bertemu, Mm-mm. tapi malah kita mendengar kabar duka. Iya, Benar banget. duka mendalam bagi Seluruh wanita tulus yang ditinggalkan oleh satu laki-laki tulus di dunia. mm, Iya dong. Maksudnya kayak akhirnya potensi wanita tulus bertemu dengan laki-laki tulus ini berkurang satu lagi karena pergi gitu loh, Mas. cuma satu aja yang pergi, nggak apa-apa lah. Enggak dong. Tapi aku sedih sih, Tetap sedih dong, tetap sayang dong. Maksudnya kayak sedih. Dari sekian banyak laki-laki dia jadi contoh yang baik lah. Contoh yang baik karena dia ketulusannya bisa mengubah kacamata wanita seluruh dunia real. gitu ya kan. Bener-bener. Walaupun biasanya cewek bilang cowok itu brengsek dan lain sebagainya, justru dengan berita ini mereka jadi sadar bahwasanya Masih ada loh ya, masih contoh ada. gitu, ada loh contoh laki-laki yang tulus tapi disia-siakan. Bener banget. Gila loh, disia-siakan. Bener banget. Sampai yang berduka tuh nggak cuman keluarganya aja gitu loh, Nggak bahkan seluruh dunia ikut Heeh. berduka. Tapi Sampai di balik itu semua yang paling bagus penjualannya McD. iya. Padahal McD lagi diboykot. Tapi gara-gara itu akhirnya Gara-gara Fat Cat ya itu. bener Jadi lagi. naik penjualannya Naik di lagi. Cina. Iya. Jadi bingung nih. Jadi pada saat dia yang terakhir kan dia minta bahwasannya dia pengen makan burger McD. Makan McD. Ya entah burger entah apa, yang jelas Pokoknya dia pengen makan ayam nggak sih? pengen makan ayam. Karena kan Fat Cat itu identik dengan kucing gemuk kan sebenarnya. Kenapa dia disebut Fat Cat? Karena itu ID name dia di gamenya kan. Terus Fat di Cat. foto profile gamenya juga kucing gemuk kan. Terus Kucing gemuk tulisannya tapi makannya sayur. iya, tulisannya aku nggak suka sayur, aku pengen Mm. makan ayam. Kasihan Sedih banget. Aku nangisin itu semalaman tahu. Anjir. Sumpah kayak sedih banget ngeliatnya. Maksudnya aku setelah Ngapain? nonton beneran setelah kan Tapi aku nonton sampai beritanya itu, aku bener-bener ngulik sampai aku terus kemudian chat di grup itu. Aku nggak habis-habis nyari artikel. sama aku bukan cuma artikel, bahkan aku sampai nemu videonya kakaknya itu loh, kakaknya gitu cerita-cerita itu. Sedih banget, kakaknya tuh udah habis dibeliin bedak gitu sama dia waktu ulang tahun. Terus si kakaknya tuh bilang kamu beliin pacarmu, maksudnya kamu nge-treat pacarmu aja segitunya ke kakakmu, sambil bercanda sih. Tapi kamu ke kakakmu sendiri cuma beliin bedak gitu-gitu kan. Terus ya dia juga ketawa kan. Terus habis itu tuh nggak dipakai sama kakaknya, bedaknya udah lama dari dia ulang tahun gitu kan. Terus sekarang dia tuh kayak nangis gitu loh. Ini satu-satunya peninggalan kenang-kenangan dari adiknya ke dia gitu loh. Sedih banget. Gila. Oke, kali ini kita mau membahas tentang laki-laki setia yang disia-siakan. Bener, 1% penduduk bumi itu. Jadi 100/1 ya berarti ya. Ya mungkin itu yang 1/100. Oh, 1/100 ya berarti ya. Ya lumayan banyak ya. Jadi 99% berarti brengsek gitu ya. Real banget. Gak apa-apa, masih ada aku. Langsung mual guys, aku sumpah mual banget. Emang anjing sebenarnya. Enggak. Jadi gini, aku ngelihatnya itu gila, benar-benar gila pengorbanannya yang luar biasa. Dia rela nggak makan apa yang dia sukai. Susah loh kayak gitu. Bener, dia cuma Susah makan loh. sayur. Makan sayur. Kecuali Terus- aku yang suka sayur ya, gitu loh. Emang ya. Karena aku yang suka sayur, jadi kalau misalkan kayak dia ya aku biasa aja sih nggak makan daging. Tapi Karena kan tetap pasti sometimes kangen gak sih makan ayam gitu loh. Kayak Pastinya. dia itu, dan dia nggak bisa, even kangen pun dia mau makan tuh dia nggak bisa gitu lebih loh, Mas. memilih ceweknya. Bahkan dia tuh jadi dia tuh kan karena nggak mau LDR sama si ceweknya, dia tuh Pergi nemuin, enggak, nyamperin. bukan gitu. Jadi si cewek tuh bilang, ayo kita tinggal bersama aja Ya, tinggal bersama di kan. daerahku gitu kan. Terus akhirnya si cowok nyari-nyari, si Fat Cat itu nyari apartemen di sana. Udah dapet, baru tinggal beberapa hari tuh si cewek bilang kita nggak bisa tinggal bersama gitu-gitu. Akhirnya Banyak dia alasannya lah. Terus akhirnya dia nyari apartemen kecil banget, ya kayak cuma yang rungsep kumuh. ya kan. Iya, kumuh.
tapi tetap di daerah itu supaya agar biar bisa bareng, agar kasihan bisa bareng. banget. Jadi dia bayarin Luar apartemen biasa. ceweknya. Dan dia tinggal di gubuk kumuh Hmm, kayak gitu. Serela itu dia pengorbanannya demi seorang yang dia cintai. bener banget dan Luar biasa loh. luar biasa banget, Luar biasa gila. goblok maksudnya. Pasti di pikiran cowok gitu kan, tapi di pikiran cewek kayak mungkin ngeliatnya lebih ke dalam hati gitu ya. Kok bisa ada hati yang seluas itu gitu loh. Iya. Kok ada hati yang seluas itu, selapang itu gitu loh, Mas. Iya. Oh, Tapi Eman kayak apa ya? Apa yang dia kasih tidak ada timbal baliknya. dalam arti gini, yang dia kasih apa namanya sudah seperti itu ya setulusnya, tapi yang dikasih itu tidak tepat gitu, Bener bukan banget. wanita yang tepat. Nah itu yang menjadi big question selama ini di hidupku. Why? Kenapa orang yang tulus itu selalu ketemu sama orang yang nggak tulus? Seperti Akhirnya gini. Seperti cewek yang baik ketemunya cowok yang brengsek. Bener, akhirnya gini. Si orang yang tulus itu tadi akhirnya trauma karena kena korban dari orang yang nggak tulus itu tadi. Akhirnya berkurang lagi orang yang nggak tulus. Akhirnya kan bisa jadi lama-lama semua orang itu menjadi orang yang nggak tulus. Akhirnya nggak juga. Jadi semuanya itu kalau mikirku seperti ini, Chef. Jadi kalau misalkan lu pernah bodoh nggak? Pernah pastinya kan. Sering selama ya kan? ini selalu seperti itu. Nah, orang yang orang yang pinter itu pernah bodoh nggak? Pernah. Pernah kan. Dia berusaha untuk jadi pinter ya. Bener nggak sih? Nah, orang yang setia pun juga sama. Pada saat dia disakiti dia berubah untuk jadi player mungkin ya. Nah lah ya, terus apa untungnya? Tapi pada suatu saat dia akan ketemu titik jenuh dan kembali lagi ke normalisasinya dia. Pastinya kayak gitu. Semua akan ada titik jenuhnya. Ya, dan itu adalah rotasi, Chef. Ya tapi kan kasihan yang jadi korban waktu dia di fase player itu tadi, Mas. Dia kalau juga dia ketemunya jadi player korban. sama player, ya kan adu mekanik. Nah, ya kalau ketemunya player sama player kan adu mekanik lah. Kalau dia ketemunya sama cewek yang ternyata itu tulus sama dia, sayang beneran sama dia, mau serius sama dia, pada tapi saat dia tulus player, dia disakiti nggak? Iya. Ya udah, tapi sama. kan bukan salah si cewek itu. Ya itu salah si cowok itu nggak? Enggak. Ya udah, sama. Tapi lah ya maksudku tuh bukan berarti dia harus melampiaskan ke orang lain gitu loh, Mas. Pada saat si dia dipermainkan sama ibarat cewek yang player itu, si cewek player itu pernah disakiti nggak? Ya nggak tahu dong. Kan kita nggak bahas spesifik orang, jadi kita nggak tahu latar belakangnya. Karena gitu sejatinya nggak ada yang pengen seperti itu, Chef, sebenarnya. Ada. Mungkin, cuman aku kan dari psikolog nih, Chef. Jadi surveiku dulu itu pernah yang kayak gitu. Jadi sejatinya manusia itu nggak ada yang berniatan buruk kayak gitu. Hanya keadaan yang memaksa dia seperti itu. Serius. Ini kalau misalkan banyak teman-teman yang nonton, coba kalau orang-orang yang mungkin yang nonton ini deh. Kalau misalkan sekarang posisi dia lagi jahat atau mungkin dia lagi ibarat seburuk-buruknya orang, dia lagi nyakitin orang dan lain sebagainya, coba tanya hati diri sendiri. Dia dari hati nggak sebenarnya kayak gitu? Sebenarnya jati dirinya dia mau nggak kayak gitu? Dia pengennya dikenal kayak gitu nggak sih? Gitu. Tapi dari yang Mas Fibian katakan itu akhirnya jadi pembenaran buat orang selingkuh. Enggak pembenaran, bukan pembenaran orang selingkuh, tapi semuanya akan ada titik jenuhnya. Dan pada saat dia dipermainkan seperti roda yang berputar, gitu loh. Ya, kalau misalkan ibarat gini, kalau misalkan pada saat dia lempeng-lempeng aja, pada suatu saat dia disakiti, dia pasti patah hatinya langsung. Tapi pada saat dia awal udah disakiti, ibarat kayak kamu misalkan pertama udah disakiti, jadi biasalah kayak gini, lama-lama biasalah kayak gini, dan lama-lama akan menjadi kayak tahu orang itu tulus atau enggak, akan tahu di situ. Jadi semua itu sebenarnya berproses gitu untuk menjadi dewasa, ya memang seperti itu. Kalau lempeng-lempeng aja pada saat dia kena masalah kayak Fat Kid kan nggak pernah pacaran loh dia. Iya. Bener nggak? Sekali dia pacaran dimainin patah hatinya. Coba dia sebelumnya pernah dimainin dan lain sebagainya. Enggak sih, Mas, bukan perkara itu juga. Karena di sisi lain dia ada masalah keluarga, kan orang tuanya bercerai. Nah, bisa jadi dia juga kayak gitu. Home. Jadi dia berharap dia bisa menemukan cinta di wanita itu gitu loh. Bisa jadi kayak gitu. Dia menggantungkan harapannya, menggantungkan perasaannya ke wanita itu. Tapi ternyata si wanita tidak siap menangkap gantungan harapan dia itu gitu loh. Jadi ya udah. Dan kamu ingat seni menyakiti diri sendiri adalah berharap kepada manusia. Nah, ya udah.
Jangan pernah berharap kepada manusia, guys. Itu adalah seni menyakiti diri sendiri. Real. Karena ya pada saat kita diharapkan orang lain pun kita belum tentu sesuai dengan harapannya. Tapi itu tuh nggak sesuatu hal yang tidak bisa dihindari, Mas. Ya betul. Apalagi dengan orang-orang yang dengan latar belakang kekurangan kasih sayang. Banget. Itu tuh sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Jadi sometimes aku berpikir juga kayak mungkin buat orang-orang yang punya latar belakang kekurangan kasih sayang gitu ya, entah itu mommy issue, daddy issue, atau bahkan family issue, itu mungkin ada baiknya sebelum dia memulai start hubungan, itu lebih baik dia menyembuhkan diri dulu. Ya bisa jadi. Jadi kayak ya entah itu dia datang ke psikolog, ke psikiater, atau entah dia dengan cukup heal dengan diri dia sendiri. Yang penting dia merasa bahwa diri dia sendiri tuh udah cukup, cinta dari dia sendiri tuh udah cukup, dan dia tidak membutuhkan, maksudnya tidak menggantungkan, tidak harus orang lain tuh mencintai dia. Gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi dia bisa struggle hidup sendiri walaupun orang yang mungkin dia harapkan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bisa jadi kayak gitu. Tapi dari kisah Fat Cat ini, aku nangkep banyak sekali hal, karena ya aku jadi tahu bahwasannya seberapa besar sih cewek itu dengan seorang cowok itu. Kayak misalkan aku ngelihat itu kan dia dimintain uang terus ya kan, sampai dia hasil dari pro playernya itu, dari gamernya dia itu dikirim semua sama dia. Gila ngeri. Aku kalau ngomong aduh parah. Itu goblok, sama kayak parah anjing sumpah. Sebenarnya goblok gak goblok sih, karena kayak transfer pasangan tuh bukan fenomena baru gitu kan, kayak kamu kita kemarin kan. Ya, betul. Tapi cuman karena itu all in. Itu all in, kasusnya di situ adalah dia all in. Jadi nggak menyisakan diri buat diri sendiri kan. Benar. Nah, padahal di balik hasil jerih payah kita kan, kita harus menghadiahkan sesuatu pada diri kita. Kayak mungkin self reward lah ibaratnya, bahasa zaman sekarang. Nah, kayak gitu. Kayak misalkan aku sendiri nih, misalkan tiap bulan gitu aku pengen healing kemana gitu, tak sisihin gitu. Aku pengen makan apa yang mungkin belum pernah aku cobain, aku makan. Aku pengen beli sesuatu, misalkan aku paling suka kan beli jam tangan sama sepatu. Ya udah aku beliin itu semua, walaupun aku ngelihat ya masih banyak, masih belum kepakai dan lain sebagainya, tapi aku pengen beli itu karena ya aku kerja ya otomatis ada sesuatu hal yang buat apresiasi diriku sendiri gitu loh. Tapi dia all in loh. Bener. Tapi ini sih Mas, ada temenku yang bilang ke aku sendiri. Gimana? Jadi pasti pernah dong cewek itu dihadapkan oleh beberapa pilihan. Ya kan. Nah waktu itu tuh aku dihadapkan oleh beberapa pilihan, dan temenku bilang ke aku, gimana? Ya kamu tergantung loh, kamu mau pilih mana. Ada orang yang punya 1000 tapi dia ngasih kamu 100. Yes. Ada orang yang punya 100 tapi dia ngasih kamu 100. Ya kamu mau pilih yang mana? Ya pilih 100 karena dia udah ngasih semuanya kan. Bener. Kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak gitu juga. Cuma nih dikasih 100 terus dia nggak punya cadangan sama sekali. Why? Ya enggak, itu ibaratnya aja. Ibaratnya dia tuh punya perasaan 100. Kamu dikasih semua perasaannya itu ke bukan kamu. Perasaan ya, yang di perumpamaan itu benda uang atau apa gitu loh. Tapi di konteks temenku tuh itu Mas. Perasaan dan juga materi gitu loh. Kalau materi sih itu tadi kalau iya, tapi maksudku ibaratnya aja, ya pasti nggak semuanya dong. Betul. Cuman ibaratnya tuh dia seroyal itu gitu loh, itu bahkan even dia nggak punya banyak, tapi dia tetap ibaratnya bisa ngasih semuanya gitu loh. Ibaratnya meskipun uang dia tinggal sedikit, tapi kalau tahu kita belum makan, dia tetap mau beliin kita makan. Ibaratnya tuh hal kayak gitu-gitu loh Mas. Sama orang yang dia emang punya banyak, dia emang kelihatan royal, tapi sebenarnya yang dia kasih ke kamu itu tuh nggak seberapa dari yang dia punya gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi dia masih punya masih menyisihkan beberapa hal untuk diri dia sendiri, entah di diri sendiri atau orang lain kan kita nggak tahu juga ya. Iya. Nah, padahal dia yang dikasih ke pasangannya adalah satu ibarat kayak 20% dari semua hartanya gitulah intinya. Ya intinya kamu tuh mau dijadiin prioritas dia, kamu tuh mau dicintai dengan orang yang benar-benar mencintai kamu, atau yang kamu mau dicintai sama orang yang nggak jadiin kamu tuh prioritasnya gitu loh. Oke. I know. Paham dari sini. Nah itu tadi yang aku simak juga. Jadi dia ngasihkan semua hasilnya sampai di total 2,8 M ya. Gak tahu, aku malah dengar cuma 1 M doang. 1,8 kan?
1,8 Oh. dalam 1 tahun, tapi itu Iya, dalam dia 1 2 tahun tahun. berarti kan 3,6 Hah? Enggak, itu dalam segitu. dalam total semuanya. Mm-mm. 1,8 dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun itu dia ketemu 2 kali. Iya, cuman ketemu 2 kali. Gila, ya kan? Dalam 2 tahun dia ketemu 2 kali dan dia seroyal itu. Dia memberikan itu, bahkan before after dari ceweknya. Aku tahu sendiri. Waduh, jauh banget. Aku nggak tahu sih before afternya, aku cuma Belum ya? Nanti cuman bolehlah di-spill. Jadi foto yang pertama itu nggak begitu cantik. Ya jauh lah sama yang pertama. Yang kedua itu mungkin udah dapat uang dari Fatcat, jadi jauh lebih cantik. Jauh lebih tirus, jauh lebih semuanya, dia bisa perawatan dan lain sebagainya. Gila sumpah. Itu 1,8 M dalam 2 tahun. kemarin kita dengar 280 juta aja kita Udah banyak udah ya. wow gitu ya, kayak Hmm, gila tuh cowok. Ada ya cowok kayak gitu. Itu setahun kan. setahun Ini 2 tahun 1,8 8 M. M dikasihkan semua. Gila kan. Gila ya. Tapi kalau yang kemarin emang nggak tulus. Tapi maksudku Loh, kok cowok nih kalau 280 juta kemarin itu dia masih punya yang lain. iya, dan Ini itu 1,8 dia kasih semua. udah all in. All in. All in demi semesta dia. Bener coy. Sampai jiwa raganya loh. Bener. Sehancur itu ya berarti dia. Ya, Karena hancur dia sehancur itu dan dia nggak tahu mau kemana, Mas. Ibaratnya ceweknya tuh rumah Iya dia. sih. Betul. Dia mau balik ke rumah ke orang tuanya juga orang tuanya nggak ada gitu loh ibaratnya. Ya kakaknya itu gimana itu? Nah itu nggak tahu ya, maksudnya hubungan mereka sebelumnya deket banget atau cuman sebatas saudara, kita nggak tahu ya. Cuman ya kakaknya baik gitu loh, sampai setelah dia meninggal kakaknya masih ya sering live lah, kadang di ngabarin kalau ya gini-gini, nyeritain soal Fatcat dulu tuh gimana gitu-gitu. Jadi akhirnya kenapa netizen bisa tahu kronologinya, bisa tahu cerita-cerita baru itu ya dari kakaknya yang kadang live nyeritain soal Fatcat itu. Jadi yang kita ambil sih sebenarnya gini, dari relung hati ini kita bahas tentang Fatcat ini, kita cari plus minusnya. Benar. Ya, kita ambil semua hikmahnya, di mana buah dari kesetiaan, buah dari kesabaran, buah dari all in-nya dia kepada wanitanya, tapi diberikan sebuah pengkhianatan. Real. Ya kan, pengkhianatan yang itu membawa luka yang mendalam sehingga dia over dan dia tidak bisa mengontrol diri ya, kayak pada saat itu udah putus asa dan akhirnya dia terjun dari jembatan di China gitu dan meninggal di sungai tersebut. Bener. Bahkan pemakamannya itu banyak sekali dipenuhi dengan McDonald di jembatan ya, itu, di jembatannya Mas. itu bahkan ada yang ngasih Gak iPhone juga, nggak cuma McDonald sih, pokoknya makanan-makanan lah, iya makanan-makanan, bunga, uang ya kan, junk food, pokoknya ya pokoknya dikasih lah semua di situ. Ya. Sampai sepanjang jembatan di China itu. Ya. Kuncinya juga yang aku lihat di sini, mungkin 1 orang yang mengecewakan tapi 1.000 orang yang menangisi. Ya kan. 1.000 orang yang mendoakan. Luar biasa. Daripada 1 orang yang menangisi 1.000 orang yang mencela, lebih baik kayak gini. Bener. Ya mungkin Fatcat kehilangan orang yang dia cintai, tapi yang cewek itu kehilangan seseorang yang benar-benar mencintai tulus. dia. Betul. Lebih sakit itu loh. Dia akan menjadi penyesalan seumur hidup loh itu. Padahal dicinta itu lebih enak daripada mencintai, guys. Bener. Karena ketika kalian dicinta itu orang itu akan berbuat semuanya untuk kalian gitu loh. Tapi ketika kalian mencintai sesuatu, kalian yang akan berbuat semua hal untuk hal itu gitu loh. Iya, betul. Jadi kalian lebih enak gimana? Tinggal nerima itu atau harus usahain gitu loh. Jadi sebenarnya dicintai itu enak gitu loh. Dicintai sampai segitunya ya kan. Sampai dikorbankan semuanya, gila. Ya terlepas itu semua, aku ngelihat bahwasannya ya dia menjadi salah satu cerminan bahwasannya ada laki-laki yang setia. Udah itu aja, laki-laki setia, laki-laki yang tulus, laki-laki yang bisa mengorbankan semuanya sebelum dia menjadi suaminya loh, gila loh. Ya kan? Dan kerennya lagi tuh aku kan ngeliat beberapa screenshotan chatannya itu kan, Mas, sama ceweknya itu. Aku ngerasa kayak si cewek itu bener-bener gak ngehargain dia gitu loh. Dari cara balesnya gitu-gitu kan. Aku ngeliat sedikit banyak lah sih. Ya kayak Judas kayak gitu-gitu kan. Aku ngeliat kayak dia mau nemuin itu, dia masih, kamu kerja aja gitu kan. Kamu cari uang aja gitu juga kan. Aku pengen ayam, kamu nggak punya uang kok bisa-bisanya pengen sesuatu gitu-gitu kayak. Padahal uangnya udah dikirim semua ke dia gitu. Brengsek nggak sih? Aku ngelihatnya tuh kayak
selain dikhianati dia tuh juga nggak dihargain gitu loh. Diperes gitu kan. Bukan nggak dihargain, maksudnya at Ya least diperes juga itu. lah ya kan, maksudku tuh gini loh Mas, at least tuh misal nggak bisa ngasih timbal balik dalam bentuk materi ya, Heeh. at least tuh ada bentuk suatu penghargaan gitu loh, misalnya kayak Hmm. diperlakukan dengan baik Ya. gitu loh, ya. itu kan udah sebagai Walaupun bentuk gimmick doang gitu ya. ya at least dia ada kenangan baik lah Mas soal cewek itu gitu loh. Lah itu bener-bener kayak nggak ada, kayak bener-bener separah itu si cewek itu memperlakukan dia gitu loh Tapi maksudku. tapi kok sampai sebutin itu gitu loh. Karena si cewek itu mut-mutan, Wah. kadang dia itu bisa memperlakukan dia dengan baik, kayak apalagi terutama waktu mereka awal-awal sebelum pacaran, waktu dia ngedeketin si Fat Cat ini, kayak kan mereka sering main bareng, main game bareng. Nah si cewek tuh sering bilang kayak, oh my god kamu keren banget mainnya, gitu-gitu biasalah, kayak pernah kan mabar bareng gitu. Nah, ya udah kayak gitu-gitu, pokoknya sering dipuji, sering diapresiasi, sering didorong gitulah. Jadi dia akhirnya percayalah sama cewek itu. Tapi lambat laun si cewek tuh mulai kelihatan wujud aslinya gitu loh. Biasanya yang kayak Cuma gitu tuh pengen uangnya cowok. doang ya. Ini kenapa kok ada cewek yang modelan kayak gitu loh. Ya sebenarnya banyak saya, cuman ya pas yang kelihatan itu doang gitu loh. Ya pas kelihatannya ini gitu loh. Sedih banget ngeliatnya. Aku shock gitu loh. Shockku tuh ada dua. Kok bisa ada cewek kayak gitu dan kok bisa ada cowok kayak gitu. Dan kok bisa mereka bertemu gitu loh. Ya. Maksudku Jadi pelajaran berharga. Kalau nggak kayak gini tanggal 3 Mei nggak akan diperingati jadi hari laki-laki setia ya. Jadi dari Presiden China itu diusulkan ke Google bahwasanya 3 Mei itu adalah peringatan hari laki-laki setia sedunia. Gitu. Oh my god. Jadi nggak ada yang Berarti aneh-aneh nanti lagi. ya, ini harus di note bahwa yang boleh merayakan tanggal 3 Mei hanya laki-laki yang setia. Hanya Buat laki-laki. yang nggak setia tidak boleh merayakan. Tidak boleh merayakan, tidak boleh ikut merayakan. Gak usah sok-sokan, nanti yang nggak setia nggak usah sok-sokan bikin SG selamat memperingati hari laki-laki. Lo tuh nggak setia, lo tuh nggak diajak ya. Gak usah sok-sokan ikut-ikutan. Cuman buat laki-laki yang setia aja. Emang ada yang tahu gitu kalau misalkan dia nggak setia atau gimana Ya gitu. pasti teman-temannya tahu. At least kalau dia bikin SG nanti tinggal di komen aja. Nggak usah sok-sokan ikut-ikutan, lo tuh nggak diajak. Sombong amat. Udah nggak usah. Sebenarnya bukan ini ya, harusnya nggak usah dikasih embel-embel belakang lelaki setia gitu. 3 Mei memperingati hari lelaki sedunia gitu. Ngapain? Ya kan? Ngapain? Yang laki. Ngapain memperingati laki-laki? Maksudnya kalau hari ayah, hari ibu masih oke gitu loh. Hari perempuan ada nggak sih? Aku sempet denger sih, tapi aku nggak tahu kebenaran. Karena sebenarnya kalau kita bahas hari itu pasti setiap hari tuh ada aja. Hari bunga lah, hari. Masa ya? Iya. Kamu lihatnya di mana? Nggak ada di kalenderku. Iya emang nggak ada Mas. Tapi Kalenderku ponpen soalnya. iya emang nggak ada. Maksudnya itu Pondok pesantren. bukan di Indonesia. Oh di Jadi luar. itu tuh sebenarnya tuh yang Oh, di ngajuin seluruh orang dunia. luar. Oh, Jadi gitu. tapi jadi seluruh dunia ya kayak ini tadi gitu loh. Sebenarnya kan Iya, yang ngajuin iya. China. Tapi bisa dirayain Diadopsi. seluruh dunia gitu-gitu. Seluruh dunia. Tapi kan bukan hari resmi, jadi nggak dimasukin kalender. Kalau ada ya semuanya. Hari tani aja kadang nggak masuk kalender. Hari tani tanggal berapa coba? Nggak tahu aku hari tani. 24 September. 24 Nggak masuk September. gitu aja. Itu hari petani dunia Hari tani. sedunia. Gak tahu sih sedunia atau enggak. Gak Indonesia tahu doang. se-Indonesia atau sedunia. Lah ya se-Indonesia aja dia nggak masuk kalender Indonesia. Apalagi yang kayak begitu gitu loh. Hari ibu aja juga nggak masuk kalender kan? Masa nggak masuk? Enggak. Oh. Makanya Aku hari-hari baru tahu sih. hari-hari kalau nggak kayak masuk. gitu tuh sebenarnya banyak, tiap hari tuh ada. Bahkan kalau di luar tuh Sama hari ada satu lagi yang nggak masuk kalender. apa? Hari apes. Oke, balik lagi ke Fat Cat lagi ya. Nah, kapan-kapan kita harus ngundang cowok yang kayak gitu, Chef, sebenarnya. Chef. Aduh, nyari di mana ini? Aku belum udah panik. Nyari di mana ya? Nyari di mana? Gak ada deh. Orang-orang di sekitarku tidak ada. Aku harus nyari di mana? Tidak. Aku udah panik duluan, guys. Nah, Karena kita harus cari loh kayak gitu itu. kalian paham kan dengan kata-kata orang-orang di sekitarku? Berarti termasuk siapa kan kalian paham ya harusnya. Jadi aku bingung banget gitu. Bingung banget gitu. Aku mau menyodorkan diri ya nggak ada hostnya nanti. Halah, enggak. Bukan karena itu, karena kamu tidak. Karena kamu tidak termasuk. Padahal aku termasuk loh. Hashtag Mas Febian gak dia. Kita lain kali harus ini nyari ini
Nah, Kita nyari cowok yang ya udah gini aja deh, yang merasa diri kalian setia, ya kan? Bisa kirim bisa kirim bisa CV. kirim bisa kirim ya CV kalian di bawah CV-nya sini. tulisannya berapa kali pacaran, Ya. putusnya karena apa? Betul betul betul. Separah apa pengorbananmu terhadap cewekmu dulu gitu. Gitu. Apa-apaan? Ada Enggak. sih temanku, tapi dia bukan setia, goblok sih ya. Enggak, Mas. Enggak, dia matanya masih jelalatan, itu tidak dinamakan laki-laki setia. Iya sih. Itu tidak termasuk memang. Kalau yang setia itu tidak memandang apapun. Bener-bener pandangannya cuman ke pasangannya. Itu benar. Nah, ini juga ada kata-kata menarik dari apa namanya sahabat Nabi. Dan aku juga mengutip dari apa namanya salah satu apa namanya ayat. Mesti nemu di pos IG. Iya. Nemu di pos IG, betul. Tapi ini keren loh. Ya, jadi bunyinya kayak gini. Laki-laki adalah makhluk terindah yang Allah ciptakan. Asik. Dan mayoritas wanita tidak mengetahui nilainya kecuali setelah dia ditinggalkan. Setelah Kayak kepergiannya. gitu. Setelah kepergiannya, setelah kematiannya. Kayak Sebenarnya gitu. kata-kata ini ya, aku nggak tahu ini beneran ayat atau enggak ya, jujur ya. Tapi sebenarnya kata-kata ini berlaku dua arah. Maksudnya? Wanita pun juga. Karena semua makhluk. Kenapa kamu pengen banget diakui anjir? Enggak, maksudku tuh Judulnya ada laki-laki adalah makhluk terindah yang Allah ciptakan. Enggak cuman buat aku, maksudnya seluruh wanita loh, Mas. Itu tuh sebenarnya juga Ya, makhluk itu yang ada indah. sendiri, ada iya ayatnya kan aku sendiri. bilang ini tuh sebenarnya berlaku dua arah. Kan ini- Aku nggak bilang ini, aku kan bilang aku nggak tahu ini ayat atau enggak, tapi di luar dari itu. Kan aku bilang gitu Ya tadi. carilah ayatmu sendiri, jangan disamain. Ini ayatnya bunyinya kayak gini, nggak boleh diubah. Aku nggak bilang. Tahu guys, capek nggak sih ngomong-ngomong Mas Febian, Dan sumpah. mayoritas wanita tidak mengetahui nilainya kecuali setelah dia meninggal atau kepergiannya, kayak gitu. Sekarang Fat Kid udah meninggal, si cewek menyesal kan? Belum tentu. Menyesal ya? Ya menyesalnya kita nggak tahu dia menyesal karena apa, menyesal namanya jadi jelek atau menyesal karena kehilangan orang yang sayang sama dia, kan kita nggak tahu penyesalannya karena apa. Ya macam-macam lah. Yang jelas kita berpositif thinking aja, dia penyesalannya karena memang sudah benar-benar ditinggalkan bank yang ngasih transferan. No kan, itu nggak ada positifnya. Kok iso iku loh. Ya buat teman-teman semua ya, nanti kalau misalkan yang merasa dirinya setia, bisa kirimkan CV-nya di CV-nya sini. di sini. Tapi ada note. Apa tuh? Orang-orang yang setia pakai Fumi. Ya betul. Kalau nggak pakai Fumi nggak setia. Aku pakai A. Aku itu yang menemani hari-hariku itu adalah yang day ini loh. Warnanya bening seperti emas kayak gini. Emas nggak bening, Mas. Oh iya ya. Emas itu kuning. Kuning seperti emas. Dan lu tahu nggak? Ini yang nemenin hari-hariku, nemenin waktuku. Dimana pada saat aku berkendara, bertemu dengan klien, kita podcast kayak gini, dia yang nemenin. Pokoknya kalau ada apa-apa butuhnya pasti dia aja. Karena kan kita kalau ketemu harus prepare ya, harus wangi. Betul. gitu ya. Jadi Favorit banget pakai day. Di segala situasi itu pasti ingatnya dia aja gitu ya, nggak sih Mas? Karena ya kita ketemu orang, kita mau ngobrol sama orang, kita di jalan. Kalau kita bau ketek, kita bau badan ya kan. Bau matahari. Orang papasan Kan sama nggak kita, pede kan? orang papasan sama kita kayak, iya pasti orang ini bau banget. Nah, gitu kan. kayak gitu. Jadi ya mau gimana pun tuh pasti yang nemenin adalah parfum. Dan parfum Fumi itu pas di kantong, jadi dia bisa dibawa kemana aja. Jadi ketika kalian butuh dia, kalian bisa akses dengan mudah, kalian bisa pakai dengan mudah gitu. Pas di saku dan pas di kantong kalian. Murah tapi nggak murahan. Asik. Oke, Fumi. Dan di Relung Hati ada segmen seru nih di Kamis dan Jumat, itu ada short horror. Ya udah tahu kan ya. Short horornya adalah Mas Febian sendiri, karena Mas Febian horor. Nggak play. Kamu apa minggu depan ikut kita loh ya. Kita minggu depan akan melihat ini apa namanya, mereview Rumah Hantu. Mereview Mas Febian. Guys. mereview gua gila. Maksudnya Kok jadi bahaya ya Sabina ya? maksudnya mereview kelakuan. Ini jangan diedit ya. Ini kelakuannya Sevinya. Maksudnya tuh mereview Sevinya itu sering kan Sevinya.
Sering mereview cowok dia itu. Astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya kamu mereview cowok. Sebagai research guys itu tuh, sebagai bahan research. Kita mau review rumah mana, Din? Rumah Mas Febian. Rumah Kunir, pabrik Kunir. Pabrik Kunir bukan sih? Pabrik gula Kunir. Di mana itu? Ya pokoknya nanti tungguin aja ya, pokoknya Senin sampai Senin sampai. Jangan dikasih Kamis, caption. Jumat. Pokoknya kalau kalian penasaran, nonton Ya. aja videonya nanti. Kamis, Kasihan Jumat. penasaran. Ya. Kasihan nggak bisa tidurnya karena penasaran. Kamu kapan muncul di situ? Kita juga mau bahas ini horor juga nanti. Nanti kalau ada aku nggak jadi horor, jadinya romance. Nice. Oke, kalau gitu kita tutup segmen kali ini. Ya, semoga Fat Cat bisa diterima di sisinya dan semua yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Apapun yang terjadi bisa menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua, terutama kita yang di sini. Oke, saya Febian, cukup sampai dengan di sini dulu. Saya Sabina. Anjay. Aku tuh mau ngomong. Ngomong. Lanjutin. Tak pikir udah ditutup. Ya mau Apa? nutup, tapi sebelum Iya. ditutup tuh aku mau ngomong gitu loh. Boleh. Jadi Fat Cat itu adalah salah satu contoh bahwa masih ada laki-laki terus di dunia. Jadi buat kalian para perempuan-perempuan, jangan kehilangan harapan, jangan putus asa, jangan hilang perasaan tulus kalian, tetap jadi wanita yang sekali. tulus, tetap jadi wanita yang memberikan hati kalian. Even nanti pun kalian dikhianati, jangan sampai kehilangan perasaan itu, karena percaya pasti kalian akan bertemu laki-laki yang sama tulusnya sama kalian. Oke. Iya. Banyak sekali Fat Cat di luar sana Masian, terutama di sini. Kalau di sini udah sold out semua sih. Enggak, soalnya nggak ada yang tulus di sini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya di podcast Relung Hati. Saat pikiran, Tak lagi sejalan dengan hati.